Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nova Rowi Satria, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 dari kampus Universitas Islam Malang. Saat ini saya mengajar di SMP Negeri 2 Kota Batu. Pada hari ini tanggal 14 Desember 2022, saya akan mempraktikkan pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan 2022 di kelas 7 materi persamaan linier satu variabel kurikulum Merdeka. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan disiapkan dulu berdoa, ketua kelasnya. Rada. Persiapan berdoa. Berdoa berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Yang nggak masuk ini siapa? Amin. Ini Aldi. Kenapa Aldi? Adinda sudah masuk? Sudah. Sakit apa kemarin? Sudah sembuh total? Oke, yang lainnya dijaga kesehatannya ya, agar bisa masuk terus. Hari ini kita akan belajar tentang ini, penerapan persamaan linier satu variabel. Masih ingat persamaan linier satu variabel? Masih? Masih. Nah, saya ambil tangan. Masih ingat? Bagaimana bentuknya persamaan linier satu variabel atau PLSV? Masih ingat? Katanya tadi masih ingat. Nah, kita mulai dari kalimatnya. Kita sudah bisa tahu bentuknya bagaimana. Persamaan, kalau namanya persamaan berarti tandanya pakai bagaimana? Sama dengan. Tulis dulu. Sama dengan. Linier, linier itu artinya apa? Linier itu pangkatnya 1. Nah, di sini juga ada satu variabel. Berarti variabelnya cuma ada satu, cuma X saja. Nah, seperti ini. Di depannya ada koefisien, lalu di sini ada apa? Konstanta. Sama dengan koefisiennya tidak boleh. Ini namanya persamaan linier satu variabel. Sebenarnya dari kalimatnya kalian sudah bisa tahu bentuknya. Saya lanjutkan. Nah, kemarin sudah belajar ya cara menentukan nilai variabelnya, nilai X-nya. Masih ingat? Masih. Kalau masih, coba dari yang ini. Dari yang nomor 1 dulu. Ada 2X plus 3 sama dengan 7. Cara mencari atau menentukan nilai variabelnya. Variabelnya apa di sini? X. Gimana cara mencari nilai X-nya? Pindah ruas. Yang dipindah mana dulu? 3. Jadi di sini jadi apa? 2x sama dengan 7. Ya. Karena di sini dijumlah, kalau dipindah ruas atau ditranspos itu tandanya kebalikannya jumlah. Kebalikannya jumlah apa? Dikurangi. Jadi dia 7 dikurangi. Sehingga jadi 2x sama dengan X-nya sama dengan 2. Dari mana kalian dapat 2? Ini masih ingat. Lanjut sekarang yang nomor 2. Nomor 2, 2x sama dengan 3x min 8. Bagaimana cara menyelesaikannya? Pindah ruas. Mana yang dipindahkan? 3x dipindah ke ruas kiri. Jadinya menjadi 2x. Kurang apa jumlah? Kurang apa? Iya, karena di sini tandanya 3x plus apa?
min plus. Kalau pindah ke sini jadi min atau dikurangi. Jadi min 3x sama dengan berapa? Min 8. 2x dikurangi 3x hasilnya negatif x atau min x sama dengan min 8. X nya sama dengan 8. Dari mana dapat 8? Ada yang tahu? Min sama min, benar. Atau cara lainnya dari sini ya, saya tulis ya. Di sini kalau min x itu artinya apa sih? Min x itu min 1 kali x. Berarti kalau seperti ini, selanjutnya x sama dengan min 8 kali, kalau dipindah plus jadinya apa? Bagi berapa? Min 1. Min bagi min plus 8 dibagi 1, maka hasilnya 8. Sampai sini ada yang tanya kan? Tidak, masih ingat. Silakan perhatikan video berikut kalian tonton. Katanya matematika itu pelajaran susah dan belajarnya cuma ngitung dan ngapalin proses saja. Kalau dari SD sampai sekarang kita masih mikir kayak gitu, kan? Selama ini udah salah besar. Ya, kita punya salah. Itulah yang bikin matematika di sekolah seolah belajar konstan menyeramkan. Maksa kita hitung angka-angka atau nyari X dan Y. Ini semua yang bikin kita tersiksa setiap kali belajar matematika. Pada sebenarnya matematika jauh lebih dari itu. Maka sekarang waktunya kita mengenal lebih jauh sosok sang monster yang sebenarnya. Sosok yang hasilnya gak serem tapi justru indah, tapi tersembunyi di sekeliling kita. Karena mengenal bidang pelajaran ini artinya kita mengenal bahasa untuk mempelajari alam semesta dan isi memasuki jejak-jejak rahasia dunia yang tersebar. Dan itu semua hanya akan terjadi jika kita menganggap lebih dari hitung-hitungan yang tulus. Bersiap memecahkan misteri dunia lewat matematika. Coba tanya ayah kita, mana dia jadi otak perkakas. Ambillah lalu pandang satu-satu alat yang ada di dalam. Kita bisa lihat bentuk mereka yang berbeda, tentu juga punya fungsi dan kebutuhan yang berbeda. Ada yang sederhana, tapi ada juga yang sangat canggih dan mampu mengangkat benda berkali-kali lipat beratnya. Disadari atau enggak, kotak itu adalah matematika. Ya, matematika itu ibarat kotak perkakas berisi 1000 alat yang punya juta. Nah, alat-alat inilah yang para peneliti di bidang apapun pakai untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi di dunia. Yang paling kecil sekalipun sampai masalah raksasa super rumit. Kalau belum kebayang, coba ambil kunci yang satu ini. Ia bisa membuka baut di bagian sepeda lebih rusak, di truk, atau bahkan mengencangkan baut yang sama untuk bikin bagian-bagian rumah jadi kos. Kalau dalam matematika, ambil contoh angka ini. Angka atau istilahnya konstanta matematika yang terkenal. Inilah pi, perbandingan antara keliling sebuah lingkaran dengan diameternya. Gara-gara pi ini, kita bisa tahu berapa luas pizza atau bahkan berapa besarnya dunia sekalipun. Karena percaya atau enggak, seberapa besar lingkarannya, angkanya bakal tetap sama. Dan itu bikin kita bisa bikin dan mengukur lingkaran-lingkaran lainnya dalam hidup kita dengan pakai angka ini di dalam matematika. Begitulah matematika secara sederhana. Ia adalah bahasa universal yang dan yang bisa dipahami dan disepakati oleh semua orang di dunia. Bahasa canggih yang disusun oleh logika sehingga menjadikannya sebagai alat yang bisa kita gunakan untuk mencari hampir seluruh masalah yang kita punya dari dulu, sekarang, bahkan di masa depan. Itu matematika. Jadi jangan membenci matematika. Kenapa? Matematika itu digunakan di kehidupan sehari-hari. Tadi ya penjelasannya tadi ya. Nanti kalau ingin lebih jelas lagi, silakan tonton videonya di YouTube, di channelnya Kok Bisa. Kamu tulis saja Kok Bisa Matematika. Ini saya ambil sepenggal saja. Kalau ingin tahu lebih tentang matematika, silakan perhatikan, lihat video ini di YouTube. Nah, tadi dari sini biasanya aljabar PLSP itu adalah hal yang paling tidak disukai anak-anak. Benar nggak? Benar. Matematika itu menyenangkan ketika masih ada angka. Ketika huruf menjajah, sudah susah, Pak. Benar nggak?
Jangan sampai itu mancep di otak kalian, karena aljabar itu juga penting. Contohnya ini, kenapa kok bisa penting? Ini manfaatnya, salah satu manfaatnya, manfaat belajar PLSP persamaan linear satu variabel. Buat apa Pak? Salah satunya untuk menghitung pendapatan kalian nanti kalau sudah kerja, lalu bisa untuk menghitung suku bunga atau memprediksikan keuntungan kalian kalau jadi wirausaha dan yang lain-lainnya. Ini hanya segelintir saja. Saya lanjutkan sekarang. Nah, ini ada permasalahan. Nanti kita selesaikan masalah ini bersama-sama. Masalah tentang PLSP. Setiap hari Rangga menyisihkan uang jajannya untuk ditabung di rumah. Setelah 11 hari, uang Rangga menjadi Rp154.000. Wakil. Berapa rupiahkah Rangga menyisihkan uangnya setiap hari? Nah, ini nanti diselesaikan pakai PLSP. Gimana Pak caranya? Nanti kita diskusi. Kita lanjutkan dulu. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Saya ingin satu membacanya yoga. Tolong dibacakan dengan keras. Bisa? Bisa nggak kalian menyelesaikan masalah? Nah, harus bisa ya. Nanti kita belajar diskusi bareng biar kalian bisa menyelesaikan masalah sehari-hari. Hari ini alur kegiatan kita yang pertama, nanti kalian menyelesaikan permasalahan dengan berdiskusi kelompok. Ya, nanti saya kasih LKPD. Lalu yang kedua, mempresentasikan hasilnya, satu saja yang dipresentasikan. Lalu yang ketiga ada kuis secara mandiri. Nanti saya ambil 5 tertinggi, nanti saya kasih hadiah untuk kuis. Saya lanjutkan. Ini penilainya, nanti saya nilai. Yang pertama dari sikap kalian, nanti dari hasil observasi saya. Lalu yang kedua kognitif kalian atau hasil pelajaran kalian dari kuisnya nanti. Lalu yang ketiga performa kalian dari diskusi kelompok, kinerja kelompok, dan presentasinya atau tanya jawab. Selanjutnya ini, saya bagi kelompoknya secara pakai aplikasi. Jadi enggak saya tentukan dari kemarin enggak. Ini kita tentukan bareng-bareng. Kelompoknya ini saya perbesar. Kelompok satu ada Vanaya, kemudian Siva, Koyema, Ciara, dan seterusnya. Kelompok satu silakan kumpul di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silakan pindah, jasnya dibawa. Yang pindah pakai kakinya, mulutnya tidak usah pindah. Ya, tasnya di bawah. Silakan. Kelompok satu, nggak boleh. Sesuai aplikasi. Kayak Gojek, sesuai aplikasi. Satu, dua, tiga di belakang nomor 3. Silakan sekarang silakan kalian berjalan didiskusikan. Kalau ada yang ditanyakan silakan angkat tangan. Nanti saya akan ke sana, saya bantu. Ayo nanti saya jawab ya. Ayo. Nama pendek boleh atau panjang boleh? Kalau nama panggilan pakai nomor presisi huruf.
kopi aku. Rasa biru. Raffi. Raffi. Terus buat kirim. Kalian buka di situ ada contoh-contoh pengerjaan penerapan PNSP. Silakan bisa kalian scan. Di situ ada latihan soal juga, bisa dibuat latihan di rumah untuk persiapan nanti kalau ada tes sumatif. Dan silakan diskusikan. Wes, itu kan geser ah. Anak tanda panah itu. Diskusikan sama sampai nomor berapa? Terserah varian kecil ya. Ini besar sekali. Satu kelompok. Kerjaannya satu kelompok, bukan sendiri-sendiri. Tingginya berapa tadi? X ya. Lebarnya berapa tadi? X, men. Sebenarnya bisa, cuma kurang teliti saja. Ini tuh apa? Enggak ada sambungnya, Bang. Enggak kan ada yang ketahuan ya. Kelilingnya sama dengan berapa tadi? Kelilingnya tadi apa? Attachment 4X sama dengan 60 di 4X sama dengan X sama dengan berapa X ya? Tapi bukan dikali. Bilangan kedua
Tapi kan bisa jadi misalnya kita coba dari M ya bisa jadi 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan M ditambah 2 ditambah 6 dengan ML kan 6 jembab dengan namanya 1,8 sehingga model mereka mengerti kak ya? Salah Pak Sini, bentar. Udah Nah, bilangan ketiga itu apa? Bilangan kedua ditambah berapa tadi selisihnya? Ditambah selisihnya berapa? N plus sekarang bilangannya adalah 108. Ini kalau dimodelkan lagi bilangan pertamanya apa? Bilangan keduanya apa? Nah, bilangan ketiganya apa? Dengan berapa hasilnya kalau ini semua ditambah tadi? M tambah M tambah M, M-nya ada berapa? biar otot kita itu maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rangga, saya akan presentasi tentang masalah 1. Bacakan dulu soalnya. Setiap hari Rangga menyisihkan uang jajannya untuk 35. Setelah 11 hari, uang Rangga menjadi 154 ribu rupiah. Berapa rupiah Rangga menyisihkan uang setiap hari? Untuk pernah memisahkan setiap hari Rangga menyisihkan uang sebesar X karena belum diketahui rupiah. Model matematikanya 11 X 11 kali X sama dengan 154 ribu sama dengan 11 T adalah 11 dikali X. Sudah, apa sedikit saja. Yang artinya setiap hari menyisihkan uang sebesar X rupiah kalau belum diketahui selama 11 hari dengan total tabungan 154 ribu rupiah. Dengan nilai variabelnya 11 X dengan X ini 150 plus kali 11 sama dengan Boleh. Langsung hasilnya saja. Hapus saja. sama dengan 14 karena menyimpan 0 ke menyimpan. Kesimpulannya? Kalau yang atas itu hasil atau pembagi? Pembagian Pak, ini hasilnya Pak. Kesimpulannya, jadi Rangga Tapi Rangga menyisihkan uang sebesar
jawaban baik selain kelompok 3? Juga. Tepuk tangan buat Rangga sama kelompok 3. Terima kasih Rangga. Saya jelaskan dulu. Benar yang dijelaskan sama Rangga. Pertama kita misalkan dulu. Misalkan setiap hari Rangga menyisihkan uang sebesar, karena belum tahu ya, kita boleh memakai variabel apapun, boleh X, boleh Y, boleh Z, atau yang lainnya. Tapi yang perlu diingat, variabel itu menggunakan huruf kecil, bukan huruf besar ya. Jangan A besar, boleh A, tapi gunakan A kecil. Kalau yang sering digunakan itu biasanya ada X, Y, Z. Tapi kamu mau pakai A, B, C, U, dan seterusnya boleh pakai huruf kecil. Benar, X rupiah. Berarti model matematikanya 11 dikali X sama dengan 154. 11 kali X itu apa? 11 X sama dengan 154. Ketemu X-nya berapa? 14.000. Jadi Rangga menyisihkan uangnya setiap hari sebesar 14.000. Kalau menulis rupiah, jangan lupa dikasih koma nolnya berapa kali? 2. Saya mengikuti yang di atas Pak. Kenapa? Oh, mengikuti yang ini ya? Ya, Pak. Kalau di sini kan nggak ada rupiahnya. Kalau sudah ketemu rupiah, nanti diingat-ingat harus ada koma nol. Siapa? Tuh, lanjut. Silakan nanti itu diteruskan lagi di rumah. Ya. Kita lanjut ke kuis sekarang. Nanti kita bahas bareng-bareng. Kalau sudah ada klik start, silakan klik start. Nanti masukkan nama kalian. Misal Raffi, Yoga, itu saja nama pendek kalian. Saja yang sudah masuk. Ada rahasia nggak apa-apa, seperti itu yang penting bisa. Pak, nama panggilan. Iya. Mana apa ya? Namanya. Aku minta Pak. Oh, ini sih. Tema malam dulu. Bapak ini bisa ditiga, Pak. Hah? Tiga yang 6 C. Kamu sudah ganti? Udah ganti Pak itu. Apa-apa. Nanti yang absennya 17 nanti. Bisa dikerjakan individu. Paling atas ada opsi. Salah. Kalau 2x kurangi x itu jadi nilai 2 ini kurang 1 ya Pak? Nah, coba sendiri. Jadi kalau saya kasih tahu jawabannya ya, saya latihan. Masih sama sering rasa bermasalah. Oh, salah sih.
Harus kita beli. Bismillahirrahmanirrahim. Salah. Oh, sino may no boy. Jam 2. 3, 2, 1. Tak. Yes. Kuisnya berhenti kalau ada yang sudah sampai selesai. Buset. Allah. Oh, bisa. Osin masih di atas sendiri, benar semua 7 soal. Di sini langsung ada nilainya nanti. Nilainya nanti untuk tambahan nilai kalian. Paling atas ada orsi. 2 ada Astrid, 3 Alvino, 4 Rahel, 5 Yom. Silakan 5 orang itu maju. Satu kelompok 4 orang. Satu, 2, 3, 4, 5. Nah, selain dapat poin nanti dapat nilai tambah, yang lainnya juga sama. Tepuk tangan untuk 5 peserta. Nah, sebelum kita akhiri pembelajarannya, kita simpulkan dulu pembelajaran hari ini. Tadi kalian belajar menyelesaikan apa? Kalian tadi belajar menyelesaikan masalah tentang apa? Pesanan. Contohnya apa? Salah satunya apa tadi? Menentukan uang tabungan lalu tadi juga belajar kalau ada kurung tadi menggunakan sifat apa? Atau apa? Pertanyaan apa? Pelangi. Dan seterusnya. Masalah 2 tadi tentang apa? Penjumlahan 3 bilangan ke 6. Itu juga pakai PLSV. Kita lanjutkan. Nah, nanti setelah pembelajaran nanti saya kasih link. Kalian mengisi lembar refleksi untuk pembelajaran hari ini. Nanti saya share di grup WA. Nanti kalian isi secara online. Oke? Saya lanjutkan dulu. Nah, ini saya bacakan. Hebat. Wis yang baca 1 orang wis. Siapa ya? Leonora wis. Yang keras.
PLSP atau persamaan linear satu variabel. Jadi kalau ada soal penerapan PLSP, nanti kalian seperti tadi, misalkan dulu ya, kalau ada apa-apa misalkan dulu variabelnya, buat model matematikanya, baru ditentukan nilai variabelnya. Oke, sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu agar ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah ya. Ketua kelasnya, silakan dipimpin berdoa. Belum lagi belajar kita berdoa di dalam pekerjaan mulai. Ya selesai. Baik, salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bener tanggal 14 ya? Bener. Ini materinya apa sih? Materinya kita. Oh, ini dua anak. Persamaan linear satu variabel. Cuma hasilnya sih baru meski mau lu. Ya. Amel. Apa sih? Nah, terus mari.